Mari kita tanpa kenal lelah juga berusaha agar saudara dan saudari kita siapapun berjalan dengan benar di jalan yang lurus, di jalan yang kudus. Kesalahan yang seringkali melekat dalam kelemahan kita, marilah kita terus-menerus luruskan. Kita menjadi saling mengingatkan bahwa kerapuhan itu tidak boleh membiarkan kita jatuh lebih dalam. Kita berusaha semaksimal mungkin agar kita menjadi para murid Kristus yang setia, hidup benar, adil, dan jujur, tanpa kesalahan, tanpa noda, dan tanpa cacat. Semoga dengan demikian semua orang akan melihat terang kita dan kita dapat menggarami sehingga dunia menjadi berasa. Semoga bersama dengan semua orang kita akan menikmati kehidupan yang lebih baik di masa depan di dunia ini, terlebih di dalam kehidupan yang akan datang. Inilah perawan dan pengikut Kristus yang budiman, yang keluar menyongsong Kristus dengan pelita bernyala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Kita kenang hari ini Santa Clara, pengikut Fransiskus dari kaum wanita yang pertama, dan juga yang pertama pendiri para suster Klaris. Santa Clara terpikat oleh cara hidup Santo Fransiskus, kemiskinannya, pengabdiannya kepada Tuhan, dan cintanya kepada sesama. Pada umur 18 tahun dia meninggalkan rumah, mengikuti gaya hidup Fransiskus dalam kemiskinan yang ketat dan persembahan diri kepada Tuhan yang radikal. Dia mendirikan kongregasi atau biara kontemplatif yang sungguh-sungguh mempersembahkan hidup dalam doa dan karya untuk kemuliaan Tuhan, dengan semacam mengasingkan diri dari dunia ramai. Santa Clara mengajak para pengikutnya untuk menyucikan dunia dengan mempersembahkannya setiap hari dalam doa. Kita mohon doanya agar kita pun dapat menjadi pengikut Kristus yang setia, yang memuliakan Allah terus-menerus dalam kehidupan kita sehari-hari, yang tak kunjung putus berdoa dan mengagungkan Tuhan, dengan mencintai sesama kita dan menghendaki agar sesama kita pun beroleh keselamatan. Kita mendengar dalam bacaan pertama tadi betapa besar, dahsyat segala mukjizat yang dilakukan oleh Musa. Barangkali kita kemudian bisa mengatakan betapa kasihannya Musa. Dia melakukan mukjizat begitu dahsyat, begitu besar, luar biasa, untuk mengeluarkan Israel dari perbudakan di Mesir, untuk membawa mereka memasuki tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah pada nenek moyang bangsa itu. Tetapi sebegitu besar pun jasa Musa, dia tidak diperkenankan untuk ikut masuk tanah perjanjian itu. Dia hanya boleh memandang dari jauh dan selesai atau cukup puas untuk dikubur sebelum memasuki tanah terjanji. Hal yang sama terjadi pada Harun dan pada Miriam, saudara dan saudarinya, 3 orang yang sangat berjasa
dalam mengeluarkan orang Mesir dari perbudakan, orang Israel dari perbudakan di Mesir, tidak memasuki tanah terjanji yang dijanjikan oleh Allah. Pelayanan mereka adalah pelayanan yang total, yang tidak mengharapkan upah, yang pun kalau upah itu tidak dapat dinikmatinya, pelayanan mereka tidak surut. Spiritualitas pelayanan ini, marilah kita hidupi dalam menjalani kemuritan kita terhadap Kristus. Spiritualitas hamba yang melayani tanpa pamrih dan tanpa pilih kasih. Sebagai seorang hamba dalam melayani, kita tidak harus mengharapkan ucapan terima kasih dari Tuhan yang kita alami, yang kita layani, atau dari orang lain yang kita bantu. Hendaklah pemberian diri kita itu total. Juga kalau orang tidak berterima kasih atas pelayanan kita, mari kita mencontoh Kristus sendiri yang memberikan hidupnya secara penuh pada kita, bahkan dengan membagikan jiwa raganya, kalau boleh saya katakan seperti itu, dalam Ekaristi, agar dapat menyertai kita secara total, menjadi silih dan pembela kita di hadapan Allah. Kita bersyukur atas keteladanan Kristus yang semogalah terus-menerus menjiwai kita. Mari kita tanpa kenal lelah juga berusaha agar saudara dan saudari kita siapapun berjalan dengan benar di jalan yang lurus, di jalan yang kudus. Kesalahan yang seringkali melekat dalam kelemahan kita, marilah kita terus-menerus luruskan. Kita menjadi saling mengingatkan bahwa kerapuhan itu tidak boleh membiarkan kita jatuh lebih dalam. Kita berusaha semaksimal mungkin agar kita menjadi para murid Kristus yang setia, hidup benar, adil, dan jujur, tanpa kesalahan, tanpa noda, dan tanpa cacat. Semoga dengan demikian semua orang akan melihat terang kita, dan kita dapat menggarami sehingga dunia menjadi berasa. Semoga bersama dengan semua orang kita akan menikmati kehidupan yang lebih baik di masa depan di dunia ini, dan terlebih di dalam kehidupan yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Amin. Kalian telah meninggalkan segala-galanya dan mengikuti aku, kalian akan menerima ganjaran 100 kali lipat dan mewarisi hidup abadi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Mulia, semoga berkat daya sakramen ini kami belajar dari teladan Santa Clara. Kiranya kami mengutamakan Dikau di atas segala-galanya, dan di dunia ini sudah hidup sebagai manusia baru. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus Allah yang tunggal, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara dan saudari sekalian, juga semua orang yang kita doakan, yang kita kasih, kita layani, semua anggota keluarga Anda dimanapun berada, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan ini pernikahan kita telah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus.